Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Laga derby de Italia antara Inter Milan versus Juventus di pekan ke-9 Liga Italia berakhir imbang 1-1. Bertanding di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Senin dini hari waktu Indonesia Barat, Inter sempat memimpin lebih dulu di babak pertama. Edin Dzeko yang membawa keunggulan 1-0 hingga jeda. Di babak kedua, di saat Inter hampir mengunci kemenangan, di menit-menit akhir waktu normal, wasit malah memberikan penalti dan akhirnya Juve bisa menyamakan skor menjadi 1-1 lewat eksekusi Paulo Dybala. Skor 1-1 pun bertahan hingga laga bubar. Inter tentu dirugikan dengan hasil imbang tersebut lantaran gagal mendekati perolehan poin AC Milan dan Napoli yang bersaing di posisi 2 teratas. Tambahan 1 poin kini membuat Inter masih mengoleksi 18 poin dari 9 pertandingan yang dilakoni. Inter masih terpaut 7 angka dari Napoli dan AC Milan yang berada secara berurutan di posisi pertama sekaligus 2. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit pada pertandingan derby di Italia dini hari tadi. Pasca pertandingan, Inzaghi yang mendapatkan kartu merah mengatakan bahwa timnya tidak akan kebobolan jika tim lawan tidak dihadiahi penalti kontroversial. Menurut saya itu satu-satunya cara kami bisa kebobolan gol. Ini jelas mengecewakan karena kami mengendalikan pertandingan dari awal hingga akhir. Kami tidak membiarkan Juventus melakukan apapun dan saya tidak senang 2 poin kami dicuri begitu saja. Sesal Inzaghi seperti yang dilansir dari situs resmi Inter. Wasit ada di sana, dia bisa melihat insiden itu dengan jelas dan tidak perlu dipanggil oleh VAR. Saya kecewa untuk para fans kami karena tim kami bermain sangat bagus dan pantas meraih hasil yang lebih baik lagi. Terkait kartu merah, itu adil karena memang saya membuat kesalahan. Sama seperti wasit yang juga membuat kesalahan dengan memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Bek Inter Stefan De Vrij menjadi salah satu pemain yang kecewa atas keputusan wasit. Kepada mikrofon DAZN, ia berbicara, "Kami sangat kecewa dengan hasilnya. Kami sangat dekat dengan kemenangan, tetapi kami senang dengan penampilan kami. Kami memainkan permainan yang kami inginkan. Kami telah bekerja sangat keras dalam seminggu untuk memperbaiki diri terkhusus pada pertahanan. Saya cukup dekat dengan insiden itu dan saya tidak berpikir ada sesuatu di dalamnya. Tetapi wasit pergi ke layar VAR dan memberikannya. Kami sekarang fokus pada Empoli. Itu kunci bagi kami untuk menang." Berbicara kepada DAZN, mantan wasit Serie A Luca Marelli memberikan pandangan bahwa insiden itu bukan kesalahan yang jelas, di mana ada alasan untuk campur tangan VAR. Bek sayap Inter Denzel Dumfries melakukan kontak dengan kaki bek kiri Juventus Alexandro, dan wasit awalnya melambaikan tangan untuk melanjutkan permainan. Namun beberapa saat kemudian dia disarankan oleh VAR untuk melihat lagi kejadian di layar dan dia memberikan penalti kepada Bianconeri. Marelli percaya bahwa insiden itu bukan penalti yang jelas dan seharusnya tidak diberikan oleh VAR meskipun ada kontak yang jelas antara pemain yang terlibat. Terjadi kontak antara Dumfries dan Alexandro, namun Mariani dengan jelas memutuskan telah melihat situasinya bahwa pertandingan harus dilanjutkan. Ini bukan kesalahan yang jelas dan mudah dilihat, dan ini bukan VAR. Ini moviola atau gerak lambat, dan VAR bukan untuk melihat moviola. Penalti tak seharusnya diberikan. Selain hadiah penalti yang menggagalkan kemenangan Nerazzurri, lagi-lagi Inzaghi melakukan strategi pergantian pemain yang kurang baik pada laga ini.
Inzaghi menggantikan Hakan Çalhanoğlu yang justru menampilkan permainan terbaiknya pada laga dini hari tadi. Penggantinya Roberto Gagliardini gagal memerankan peran untuk bertahan ataupun menyerang. Gagliardini yang bermain 29 menit hanya 9 kali menyentuh bola, 8 kali passing dan yang berhasil hanya 5 kali. Tak ada tackle, intercept ataupun clearance, yang mana merupakan tugasnya sebagai defensive midfielder. Sementara itu pemain pengganti lain Denzel Dumfries menampilkan permainan yang lebih kacau. Bermain 19 menit ia hanya menciptakan 6 sentuhan dengan 5 usaha umpan yang berhasil hanya sekali. Tidak melakukan tackle, intercept, clearance tetapi menciptakan pelanggaran yang membawa Inter mengurangi 2 poin dari posisi unggul. Gelandang Lazio Luis Alberto menjadi target yang menarik bagi Inter, tetapi mereka tidak mungkin merekrutnya di jendela transfer Januari dan hanya akan bergerak untuknya pada bursa transfer musim panas mendatang. Seperti yang dilaporkan oleh FC Internews bahwa Nerazzurri siap mengamankan servis pemain asal Spanyol Luis Alberto pada bursa transfer musim panas mendatang. Menit bermain Alberto semakin terbatas akhir-akhir ini, di mana dalam 3 laga terakhir Lazio ia hanya dimainkan dari bangku cadangan, yakni saat melawan Inter, Marseille dan Verona. Dia pun mengisyaratkan sudah tidak betah lagi bermain di bawah kendali pelatih Maurizio Sarri. Nerazzurri ingin memanfaatkan situasi tersebut dan berencana ingin menyatukannya kembali dengan mantan pelatihnya Simone Inzaghi yang pernah menjalin kerjasama yang sukses dengan sang gelandang selama memperkuat Lazio. Inter bahkan siap menjadikan Çalhanoğlu sebagai alat barter untuk bisa mendatangkannya ke Giuseppe Meazza. Namun, operasi tersebut tidak bisa dilakukan pada bulan Januari dan perekrutannya hanya mungkin terwujud di bursa transfer musim panas mendatang jika sang pemain masih berniat untuk hengkang dari Biancocelesti. CEO Inter BP Marotta telah memberikan pernyataan tentang beberapa hal penting yang terkait dengan klub, termasuk rumor tentang negosiasi penjualan Inter antara Suning dan dana investasi publik Arab Saudi. Beberapa laporan dari media akhir-akhir ini meyakini bahwa PIF sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk membeli Nerazzurri dari Suning setelah mengakuisisi klub Liga Premier Newcastle United. Namun Marotta telah mengklarifikasi bahwa dia tidak yakin pemilik saat ini, Suning Group, memiliki niat untuk menjual klub dalam waktu dekat. Saya bukan pemegang saham, tetapi dalam beberapa hari terakhir saya telah berbicara dengan presiden dan dia telah memberikan jaminan untuk terus bertahan. Sama sekali tidak ada hubungan konkret dengan PIF sejauh soal kepemilikan.